yang diedit ya Bu Sumia ya. Langsung. Oke, siap. Siap Bu. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.3 latihan praktik coaching antara kami, yaitu saya sendiri Ibu Zahlatun Fasihah dan saya Ibu Sumia Trina. Oke, kami akan memaparkan dua materi, yaitu 2 skenario. Skenario yang pertama adalah dari saya, mohon diperhatikan. Inilah skenario yang pertama. Bu Asih mempunyai anak yang sekarang duduk di kelas 12 SMA di sebuah pondok pesantren. Dia ingin meneruskan kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Karena anak Bu Asih bercita-cita menjadi kreator film. Hal ini berbeda dengan keinginan Bu Asih. Karena Bu Asih ingin anaknya kuliah di Fakultas Usuluddin dan Humanaria, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Begini praktek coach dan coachingnya. Inilah seksi coaching dari kelompok kami yang skenario pertama. Assalamualaikum Bu Trina. Apa Ibu punya waktu? Saya ingin curhat ini Bu. Waalaikumsalam Bu Asih. Oh iya Ibu, kebetulan hari ini saya sudah longgar dan saya juga sudah selesai mengajar. Jadi monggo Bu Asih ingin curhat tentang apa nih sore ini? Gini loh Bu, Ibu kan guru BK ya, guru BK SMK, SMA. Saya lagi ada pikiran ini Bu, anak saya yang nomor 2, itu kan sekarang duduk di kelas 12 Bu. Dia ingin meneruskan kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Karena dia bercita-cita pengen jadi kreator film atau apalah itu, saya kurang paham itu Bu. Dan padahal saya pengennya anak saya melanjutkan studinya di Fakultas Usuluddin dan Humanaria jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Gimana ini ya Bu ya? Oh begitu ya Bu Asih ya. Jadi pertemuan kita sore hari ini itu tujuannya Bu Asih ingin curhat kepada saya mengenai putra Ibu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya Bu Asih ya. Iya Bu, betul sekali, betul Bu Trina. Anak saya kan sekarang sekolah di sebuah pondok pesantren dan paginya belajar di sekolah formal di SMA. Nah, anak saya ini ya Bu yang nomor 2 ini kan sebenarnya dari SMP itu sudah pengen masuk ke SMK Bu, ke jurusan multimedia. Karena dia sangat tertarik dengan yang namanya pembuatan animasi begitu loh Bu. Pembuatan animasi, desain gambar, katanya pengen bisa buat film animasi anak sekarang ya Bu ya. Dan sebenarnya waktu itu Bu, sebenarnya anak saya sudah diterima di SMK. Di SMK jurusan multimedia di pondok juga, karena saya pengennya kan anak saya sambil dapat ilmu agamanya juga dapat ilmu formalnya juga. Dan karena ada misinformasi dari kami sebagai orang tua, waktu itu saya terlambat membayar Bu, membayar untuk kesananya. Karena terlambat membayar tersebut, akhirnya anak saya bujuk, udah ya Mas, kamu masuk ke itu saja, ke SMA sambil mondok ya. Dia pun manut Bu. Anak saya kan memang mungkin manutnya manut terpaksa dengan saya, padahal dia mungkin kecewa begitu Bu. Jadi sebenarnya putra Bu Asih itu sudah sejak SMP ya bercita-cita untuk menjadi kreator film gitu ya Bu Asih ya. Betul Bu, betul sekali Bu Trina. Kreator film di pikiran saya kan, aduh gimana ini gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut Bu Asih, keinginan antara Bu Asih dengan putra Ibu ini berbeda. Lah terus Bu Asih sudah pernah membicarakan hal ini dengan putra Bu Asih? Sudah Bu, sudah. Tetapi kendala dari saya gini Bu, sekarang kan karena anak saya di pondok, intens komunikasinya tidak intens begitu loh Bu. Jadi saya hanya bisa bertemu dengan anak saya via telepon Bu. Itu pun hanya sebulan sekali. Sebulan sekali pertemuannya kan setiap tanggal 18.
Jadi kami ketemu cuma sebulan sekali, itu pun cuma 5 menit Bu, jatahnya cuma 5 menit gitu ya. Dan kalau ketemu secara langsungnya bisa Bu, itu tapi ya itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah ini kan nanti Bu 3 bulan sekali ini nanti bulan Desember itu loh Bu yang namanya sambangan, itu kalau di pondok namanya sambangan begitu Bu Trina. Jadi Bu Asih itu hanya bisa bertemu itu hanya via telepon untuk sementara ini gitu ya. Terus bisa ketemu lagi setelah nanti 3 bulan gitu ya Bu Asih ya. Iya betul Bu, benar sekali lah. Ini gimana ini ya Bu ya. Nah kalau dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira ide Bu Asih apa biar bisa ngobrol dengan putra Bu Asih gitu? Bagaimana ya Bu ya? Saya sih punya, saya sih pengen bicara langsung ya Bu ya. Saya pengen bicara langsung dengan anak saya. Ya walaupun lewat telepon kan kami harus berbicara ya Bu. Mungkin seorang ibu bisa ngomong walaupun cuma 5 menit lah. Saya 5 menit ya menanyakan kabar, tapi juga ingin membicarakan rencana kelanjutan studi anak saya itu Bu. Iya, ide yang bisa dikatakan bagus sekali gitu ya dari Bu Asih ya untuk melakukan hal itu, pengen tetap bisa ngobrol dengan putra Bu Asih gitu ya Bu Asih ya. Betul Bu Sumia, betul ya. Betul, saya pengen ngobrol langsung dengan anak saya walaupun lewat telepon. Nah, kalau Ibu sudah punya rencana untuk seperti itu, terus Ibu sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan suami Bu Asih belum? Oh iya betul Bu. Saya pernah Bu lah, itu memang kan karena saya dengan suami kan memang beruntungnya kami dan suami kan sama-sama seorang guru ya Bu. Ya kami, saya dan suami harus diskusi dengan ini Bu. Saya mau berdiskusi dengan suami saya mengatasi permasalahan ini. Paling tidak kalau diskusi bareng dengan suami, terus bareng dengan anak, saya pengen melaksanakannya Bu. Nah, itu berarti rencana yang sangat luar biasa sekali Bu Asih ya. Jadi Bu Asih berdiskusi dengan putra Bu Asih, juga berdiskusi dengan suami Bu Asih gitu. Nah, terus nanti kira-kira selanjutnya apa yang ingin Bu Asih lakukan lagi? Ini loh Bu, berarti kan kalau lewat telepon kan insya Allah nanti tanggal 18 Bu. Tanggal 18 berarti kan akhir bulan ya Bu ya, tanggal 18 Oktober berarti saya harus telepon dulu. Saya harus janjian dengan anak saya, paling tidak ngomonglah gimana Mas untuk rencana studinya mau kemana. Kalau seandainya anak saya masih kepingin melanjutkan itu ya saya terima dulu aja, karena lewat telepon bagaimanapun saya tidak harus memahami anak saya ya Bu ya. Nah, nanti kalau 3 bulan lagi, yang di bulan berarti Oktober, November, Desember Bu, nanti di bulan Desembernya saya akan ketemu Bu, kan saya dengan suami nanti ke Sambangan akan ketemu bareng, duduk bareng dengan anak saya sambil makan bareng. Saya mau menanyakan Ibu Bu, rencana saya seperti itu aja Bu, mungkin Bu, itu setelah telepon ketemu langsung nanti insya Allah di bulan Desember begitu Bu Trina. Lah ini sambil dijeda menunggu sampai nanti pada saat Sambangan, kira-kira Bu Asih adakah pihak lain yang bisa mungkin membantu Bu Asih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oh iya Bu, anak saya nomor 1 kan kemarin baru saja wisuda. Menurut saya kan mungkin pikirannya sudah bisa diajak ngomong ya Bu, diajak diskusi. Paling tidak saya kan harus ngomong dari hati dengan anak saya nomor 1 biar bisa membuka wawasan dari anak saya yang nomor 2, atau kalau nanti anak saya nomor 1 kalau bahasa sekarang pro-nya ke adiknya, ya saya harus menerima lah, karena bagaimanapun ya Bu ya, demi anak ya Bu, walaupun di pikiran saya kayak gini Bu, aduh dunia film bagaimana ini, walaupun kan belum tentu ya Bu ya kuliah dunia film, kerjanya di situ ya Bu ya, tapi ya kalau anak saya berminat di situ ya saya harus menghargainya lah Bu, saya harus legowo menerima, tetapi paling tidak saya akan berbicara dulu, berdiskusi dulu nanti bulan Desember dengan masukan dari anak saya yang nomor 1 itu Bu Trina. Gitu Bu. Bagus sekali Bu Asih, iya. Jadi sambil kita menunggu waktu, kita punya cara-cara yang tadi Bu Asih bisa telepon dulu tadi, terus berdiskusi dengan suami, juga Ibu Asih juga katanya tadi mau minta tolong ke putra yang nomor 1 gitu ya.
ide yang sangat cemerlang sekali Bu Asih. Mudah-mudahan dari apa yang tadi Bu Asih utarakan itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Asih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Trina, terima kasih. Ini saya jadi lega ini Bu, sudah curhat dengan Bu Trina ini jadi lega sekali. Mudah-mudahan apa yang ada di saya, keinginan anak-anak saya bisa ketemu, apapun itu saya akan menerima keputusan dari anak saya, karena yang sekolah kan bukan saya ya Bu, yang sekolah anak saya akan menghargainya. Tapi terima kasih Bu Trina, saya lega banget ini. Benar-benar lega. Mudah-mudahan berjalan lancar semuanya Bu Asih. Terima kasih Bu Trina mengganggu ya waktunya. Saya malah jadi ini Bu Asih, penasaran ini Bu Asih, pengen dengar ceritanya setelah nanti ketemu Bu Asih. Iya. Ya Bu, nanti kalau sudah saya cerita lagi ya Bu ya. Saya cerita lagi. Ya, saya tunggu Bu Asih cerita selanjutnya. Terima kasih Bu Trina, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sama-sama Bu Asih. Gini, silahkan. Berarti langsung saja ya, langsung dilanjutkan ke kasus kedua. Kasus yang kedua ya. Oke. Yes. Jadi untuk kasus yang kedua ini kita bergantian, saya sebagai coach-nya dan Bu Asih sebagai coach-nya gitu. Ini sedikit skenarionya untuk yang kasus kedua ini. Jadi di SMA Negeri 1 Belik itu kan sebentar lagi akan ada acara pelaksanaan HUT SMA Negeri 1 Belik. Jadi di sini itu Bu Asih, saya itu sebagai satu tim dengan 2 orang teman saya yang di situ kita sebagai tim di konsumsi. Nah, sekarang itu saya sedang punya unek-unek, sedang ada gesekan dengan teman saya yang satu tim itu. Nah, di unek-unek ini saya ingin ya kita berbagi dengan Bu Asih gitu ya. Itu sedikit skenarionya. Oke, langsung saja mungkin ya untuk percakapannya Coach dan Coach pada sore hari ini. Oke. Assalamualaikum Bu Asih. Salam Bu Trina cantik. Iya, terima kasih Bu Asih. Maafkan ya ini sore-sore mengganggu waktu sebentar untuk saya Bu Asih untuk mengutarakan unek-unek Bu Asih. Aduh, enggak apa-apa, sama-sama Bu Trina. Ini saya juga mumpung waktunya longgar ini, sore-sore longgar sudah selesai semua. Mau ngomong apa ini Bu Trina? Oke, terima kasih sekali Bu Asih. Jadi langsung saja gini Bu Asih, karena memang ini sudah sore waktunya. Jadi gini Bu Asih ceritanya. Saya itu sedang punya unek-unek pada saat ini. Saya itu sedang ada hal yang tidak enak yang saya rasakan, atau kalau anak zaman sekarang itu mengatakan saya lagi galau Bu Asih. Galau karena berselisih pendapat dengan seorang teman, yang teman itu adalah satu tim saya di dalam tim konsumsi pada peringatan HUT SMA Negeri 1 Belik yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu Bu Asih. Jadi ceritanya gini, kita itu kan tim konsumsi. Kita sudah sepakat memesan konsumsi bareng-bareng. Tapi teman saya itu menyampaikan harus pesan di sini. Sedangkan kita berdua menyesuaikan dengan budget yang ada. Kalau misalnya kita pesannya di suatu tempat yang beliau inginkan, budgetnya nanti akan kurang. Nah, makanya kita alternatif mencari tempat lain sebagai tempat pemesanan konsumsi. Tapi teman saya itu Bu Asih kayaknya tidak legowo Bu Asih. Jadi istilahnya apa ya, tidak terima dengan keputusan ini yang akhirnya mendiamkan kita gitu. Jadi sudah pokoknya saya tidak mau membantu lagi, katanya seperti itu, Asih. Oh gitu ya Bu Trina, jadi ada sedikit kesalahpahaman, betul begitu ya Bu Trina ya, kesalahpahaman. Iya betul sekali. Oke. Oh ya Bu Trina, berarti sebenarnya percakapan ini yang sedang kita lakukan itu Bu Trina tujuannya pengen di akhir percakapan ini pengen
mendapatkan apa sih Bu? Iya, jadi di akhir percakapan ini itu saya kepengen punya sebuah solusi Bu Azih. Yang namanya gesekan dengan teman itu kan tidak enak ya, apalagi kita kan setiap harinya ketemu bareng. Nah itu di akhir ini saya punya solusi yang tepat bagaimana biar saya dengan teman saya itu plong Bu Azih, tidak ada apa-apa gitu yang saya harapkan seperti itu. Oke Bu Trina berarti kepengen permasalahan cepat selesai dan tidak ada salah paham. Betul begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Azih. Ya. Gini Bu Trina, menurut Bu Trina kondisi ideal yang bagaimana biar Bu Trina permasalahannya ini kondisi idealnya yang ketemu dengan teman itu kepengennya yang bagaimana sih menurut Bu Trina? Oh iya, jadi saya itu pengennya ya kita itu seperti dulu Bu Azih, yang kemana-mana selalu bareng, tidak ada salah paham, bertemu juga tidak ada rasa yang dipendam, terus tegur sapa juga enak, tidak kaku. Kalau selama ini yang setelah ada gesekan ini kan kita bertegur sapa juga kaku Bu Azih. Nah, saya menginginkan hal yang seperti itu segera terselesaikan gitu. Oke, iya ya Bu Trina, memang kalau berteman kepengennya kan baik-baik saja ya, kepengennya biasa-biasa saja, tidak ada ya santai lah gitu ya. Nah, Bu Trina ingin berarti permasalahan ini jangan sampai terbawa dalam pertemanan gitu ya Bu ya, ingin segera selesai dan berteman seperti biasa lagi. Menurut Bu Trina gimana itu, untuk apa lagi yang harus Bu Trina lakukan itu? Iya, jadi ini. Bu Azih, jadi ya memang saya juga paham sih orangnya bisa dikatakan apa ya, temperamen gitu mungkin ya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan beliau itu beliau langsung marah gitu. Jadi orangnya memang seperti itu. Oh, jadi Bu Trina sudah paham karena sudah berteman lama ya, sudah berpaham dengan karakter orang. Memang karakter orang kan beda-beda ya. Karena Bu Trina sudah paham, Bu Trina mungkin bisa ada enggak apa namanya kiat dari Bu Trina untuk menyelami, untuk mengambil hati dari teman Bu Trina biar tidak salah paham lagi begitu Bu Trina. Ada tidak Bu? Mungkin saya harus segera bertemu mungkin ya Bu ya. Jadi saya harus segera bertemu dengan beliau, paling tidak saya biar segera clear gitu. Oh iya betul ya Bu ya. Memang kalau permasalahannya segera clear kan enak ya Bu. Bu Trinya punya rencana kira-kira waktu yang tepat itu kapan Bu? Kepengen ketemu dengan teman Ibu biar permasalahannya clear. Iya, oke. Jadi biar permasalahan ini segera clear, saya mungkin akan secepatnya Bu mengajak ngobrol beliau, terus mencairkan suasana ini gitu Bu Asih. Mungkin saya dalam waktu dekat, mungkin kalau ini karena waktunya sudah terlalu sore, mungkin besok mungkin Bu Asih saya baru bisa mengobrol untuk mencairkan suasana kembali gitu. Kira-kira apalagi yang bisa Bu Trina lakukan selain ngobrol dengan teman? Apa ada teman lagi yang bisa membantu Bu dengan kesalahpahaman ini Bu Trina? Oh iya, mungkin juga saya bisa minta tolong ke teman saya yang satunya ya Bu Asih sebagai ya penengah. Mungkin kalau saya langsung ujuk-ujuk ngajak ngobrol mungkin mungkin tidak langsung diterima gitu mungkin ya. Nah mungkin saya ngajak teman saya yang satunya untuk ini diajak ngobrol. Sebentar. Ini saya diajak sama Putri, malah saya batuk sebentar nih. Ini akhirnya mengganggu Putrina nih. Iya, nggak apa-apa Bu Asih, nggak apa-apa. Jadi ini saya mengambil nafas sebentar. Ya Bu Trina, monggo dilanjutkan. Ini mohon maaf ini mengganggu konsentrasi Bu Trina. Monggo. Iya, mungkin nanti saya akan mengajak teman saya Bu Asih biar sebagai penengah terlebih dahulu sebelum saya yang mengutarakan
unek-unek saya dulu ke dia. Mungkin iya, jadi mengajak teman yang satunya Bu Asih sebagai penengah. Oke. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa terselesaikan ya Bu Trina ya. Secepatnya bisa terselesaikan, semuanya permasalahan selesai dengan baik, dan kedepannya apa yang diinginkan Bu Trina? Jadi mungkin kedepannya saya tidak ingin hal ini terjadi lagi Bu Asih. Mungkin saya harus lebih bisa, beliau kan lebih tua daripada saya, mungkin saya lebih mengalah Bu Asih agar tidak terjadi gesekan lagi, mungkin seperti itu. Oh iya ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya, saya berdoa mudah-mudahan cepat terselesaikan, pertemanannya lebih baik lagi dan tidak ada masalah-masalah lagi. Mengalah mungkin lebih baik, mengalah bukan berarti kalah, mungkin kayak seperti itu mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan iya, betul Bu Asih, sudah selesai ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan selesai dengan baik. Amin, mudah-mudahan kita udah sama-sama plong nanti jadinya tidak ada gesekan lagi gitu, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan cepat selesai ya Bu ya, cepat selesai dengan baik. Iya, oke. Iya, ini ngomong-ngomong sudah sore kayaknya Bu Asih ya. Sudah sore sekali, ya betul itu jamnya sudah menunjukkan ya Bu Trina. Saya terima kasih sekali Bu Asih. Bu Asih sudah meluangkan waktu buat saya untuk mendengarkan unek-unek saya selama ini Bu Asih. Saya jadi plong ini sudah mengeluarkan unek-unek saya ini. Oh iya ya Allah, berarti ini saya juga berterima kasih bisa belajar dari Bu Trina. Saya juga berterima kasih dipercaya oleh Bu Trina mau bercurhat dengan saya. Ini juga saya sambil belajar ini, ada masalah pasti kan ada penyelesaiannya. Terima kasih Bu Trina juga sudah percaya dengan saya. Semoga baik-baik saja ya Bu ya. Amin Bu Asih, terima kasih sekali Bu Asih. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Bu Trina.